Kalau masih ada dosa keturunan yang ada dalam bayi kita yang sudah kita lahirkan, untuk apa Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu kalau dosa keturunan itu masih ada dalam bayi yang kita lahirkan? Shalom saudara, apa kabarnya hari ini? Tentunya baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, di konten ini saya akan berbagi pemikiran saya pribadi, pemikiran tentang yang namanya dosa warisan. Hari ini saya akan sedikit sharing dengan teman-teman. Kalau teman-teman sepemikiran dengan saya, sependapat dengan saya, itu tergantung pada teman-teman, atau teman-teman juga tidak satu pemikiran dengan saya atau tidak satu hati dengan saya tidak jadi masalah. Ini saya hanya berbagi saja, berbagi pengalaman, berbagi pemikiran, dan sedikit sharing melalui video ini. Oke, kita lanjut aja. Seperti yang kita ketahui dari dulu sampai sekarang bahwa kita sebagai umat Kristen atau Kristiani atau Nasrani, atau sebagai pengikut Kristus Yesus sebagai Tuhan kita yang kita sembah, yang mati, bangkit, dan menjadi penebus untuk dosa kita semua dari kejatuhannya Nabi Adam sejak dulu kala manusia pertama dilahirkan. Artinya adalah ketika manusia itu berdosa, bahwa semua manusia kita mempunyai keturunan. Dan kita juga diajarkan di setiap gereja, khotbah-khotbah, kemudian pembicara menyampaikan bahwa kita mempunyai dosa keturunan, yaitu yang asalnya dari Nabi Adam, yang dinamai adalah dengan dosa warisan. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena tidak ketaatan, akhirnya kita sebagai manusia yang baru-baru menjadi ikut dosa. Itu ada dalam Roma 5 ayat 15 dan berkata seperti ini. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kemudian Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Oleh karena itu dosa telah menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dari ayat ini teman-teman, bahwa ketika Nabi Adam sudah berdosa karena ketidaktaatannya, akhirnya kita sebagai manusia mendapat warisan dari Nabi Adam. Artinya bayi pun masih mempunyai dosa keturunan yang berasal dari Adam. Itu adalah dari dogma yang kita baca di beberapa ayat ini. Lalu apakah dosa warisan itu? Dosa warisan tidaklah sama dengan dosa perbuatan. Dosa perbuatan artinya adalah dosa yang dilakukan secara sendiri. Kemudian kalau dosa keturunan adalah dosa yang sudah sejak Adam jatuh dalam dosa dan imbasnya adalah kepada kita. Contohnya kalau dosa yang kita perbuat sendiri itu contohnya mencuri, kemudian seks, kemudian hal-hal yang lainnya lah, yang sama yang pernah kita lakukan mungkin sebagai manusia
teman-teman pernah lakukan, itulah dosa yang kita perbuat. Tapi berbeda dengan dosa keturunan yang sudah ada sejak Adam ada, dan imbasnya itu adalah kepada kita. Lalu apa akibat dosa dari dosa itu? Dosa adalah kutuk, dan kutuk artinya adalah manusia terpisah dari Bapa untuk selama-lamanya, artinya adalah berakhir dalam api neraka. Kemudian kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus sebagai penebus dosa ada sebagai jembatan di mana dosa dan Allah terpisahkan. Jadi ketika kita mau ketemu dengan Allah Bapa di surga, kita harus membelah, artinya harus ada jembatan, yaitu jembatannya adalah Kristus Yesus harus mati di kayu salib untuk kita semua. Artinya ketika Kristus Yesus mati untuk kita, artinya semua dosa telah dihapuskan. Teman-teman setuju ya? Karena di sini ada ayatnya. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut ikut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Artinya adalah, teman-teman setuju dengan apa yang saya sampaikan barusan, bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, kemudian beliau bangkit, artinya adalah Kristus Yesus mati untuk kita semua. Artinya tidak tanpa terkecuali untuk siapapun, tapi Yesus lahir datang ke dunia ini mati untuk kita semua. Setuju ya? Artinya semua dosa dihapuskan. Kemudian kita masuk kepada tema yang akan saya sampaikan, bahwa saya katakan dosa keturunan sudah habis ketika Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Artinya kalau hari ini teman-teman menikah, teman-teman punya anak, dan anak itu tidak ada lagi dosa keturunan. Apakah teman-teman setuju kalau saya katakan seperti itu? Mungkin ada yang setuju, kemudian ada juga yang bilang tidak. Saya mau kasih kesimpulan seperti ini, teman-teman. 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dunia ini untuk menebus kita yang berdosa dari Adam, dan beliau menebus kita dengan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan teman-teman. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah semua dosa ikut dihapuskan? Seperti yang tadi saya bilang pada ayat Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut ikut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Itu adalah Roma 6 ayat 6, bahwa dosa kita sudah dihapuskan semuanya. Bagaimana dengan dosa keturunan yang asalnya dari Adam? Menurut saya pribadi, itu juga ikut dihilangkan bersama-sama dengan ketika Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah bayi yang lahir dari saya, apakah itu suci atau masih mempunyai dosa keturunan? Dan saya bilang bayi tidak mempunyai dosa keturunan. Karena seperti apa? Seperti ini teman-teman, saya jelaskan. Teman-teman mengambil keputusan untuk bertobat dan kemudian menerima Yesus sebagai juru selamat, dan ketika saat itu juga teman-teman diampuni dosanya dan hilang dosanya. Artinya kuasa dosa dalam kehidupan teman-teman, entah itu dosa yang besar, dosa yang kecil, apapun dosanya, Yesus hilangkan. Artinya gak ada di dalam Alkitab bahwa ketika kita bertobat semua dosa dihilangkan kecuali dosa keturunan. Enggak ada ayatnya seperti itu. Tapi ada ayatnya adalah, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut ikut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Artinya tanpa terkecuali dosa itu hilang semuanya. Dosa keturunan, dosa perbuatan pribadi itu juga ikut turut dihilangkan ketika
kita minta ampun dan kita bertobat, dan kita percaya bahwa Yesus juru selamat kita. Lalu kenapa saya katakan bahwa bayi tidak mempunyai dosa keturunan dan bayi itu adalah suci, tidak mempunyai dosa? Seperti ini, tadi saya sudah katakan bahwa teman-teman sudah mengambil keputusan dan sudah bertobat. Kemudian teman-teman menikah, teman-teman punya anak. Jikalau anak teman-teman masih berdosa, untuk apa teman-teman bertobat dan minta pengampunan dari Tuhan, dan kemudian Tuhan mengampuni dan Tuhan menghapuskan semuanya? Untuk apa? Kalau masih ada dosa keturunan yang masih lahir di bayi kita. Atau seperti ini, tadi saya katakan bahwa manusia lama kita telah ikut turut disalibkan bersama-sama dengan Yesus supaya dosa kita hilang. Kalau masih ada dosa keturunan yang ada dalam bayi kita yang sudah kita lahirkan, untuk apa Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu kalau dosa keturunan itu masih ada dalam bayi yang kita lahirkan? Padahal Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus semua dosa yang ada di dunia ini, dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa kita percaya Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Mungkin kalau untuk orang yang belum percaya, saya tidak tahu, karena di dalam Alkitab bahwa dicatat ketika kita menerima, kita percaya, kita disalibkan, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Bagaimana menurut pendapat teman-teman, atau apa yang saya sampaikan kali ini? Apakah satu pemikiran dengan teman-teman? Apakah berbeda pendapat dengan teman-teman? Itu terserah teman-teman. Tapi saya hanya sedikit sharing dan berbagi bagaimana pemikiran saya, bahwa ketika kita mempunyai anak, sebenarnya itu tidak mempunyai dosa keturunan lagi, karena sudah saya hapuskan, karena saya sudah bertobat sebelum saya mempunyai anak. Dan saya sudah mengambil keputusan bahwa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya percaya semua dosa itu sudah dihapuskan, dan saya percaya lagi bahwa bayi yang saya lahirkan kemudian nanti tidak ada lagi dosa. Karena apa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menghapus semua dosa tanpa terkecuali, termasuk dosa keturunan itu sendiri. Artinya, menurut saya pribadi, bayi tidak lagi mempunyai dosa keturunan karena sudah saya lepaskan sebelumnya, dan Yesus sudah mati di kayu salib. Kalau hari ini teman-teman masih berpikir bahwa teman-teman masih mempunyai dosa keturunan, untuk apa Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu kalau Yesus tidak sanggup menghapuskan dosa keturunan dari Nabi Adam? Kalau hari ini masih ada dosa keturunan, untuk apa Yesus mati 2000 tahun yang lalu? Itu aja teman-teman. See you for the next video.